Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yati. Gimana nih kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Gita. Oke, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu, diberikan semangat dalam menyongsong pembelajaran di awal ajaran baru ini. Bu, Bu Yati, gimana nih? Sepertinya sedang ada masalah yang ingin dibicarakan. Ada apa ya Bu? Iya nih Bu Gita, sebetulnya ada sedikit masalah, cuma saya gimana ya, sungkan mau menyampaikannya nih Bu Gita. Kira-kira kalau saya sedikit berbagi mengganggu waktunya nggak Bu Gita? Tidak apa-apa Bu, dengan senang hati kita bisa berdiskusi, saling berbagi cerita. Silakan mangga Bu, tidak usah sungkan. Saya insya Allah bisa. Oke, terima kasih ya Bu Gita ya atas waktunya. Jadi begini loh Bu Gita. Jadi kan di tahun ajaran baru ini saya ditugaskan menjadi perwalian kelas. Hmm. Kebetulan kelas saya itu eh, dari beberapa kelas X1 sampai S10. Nah, di situ karena mungkin sekarang kan sistem anak tuh punya circle. Jadi anak tuh yang sudah dipetakan ingin pindah, bahkan tadi ada yang menangis gitu, dan akhirnya di pembelajaran dia tidak bisa melakukan secara maksimal gitu. Sedangkan hal itu kan sudah diatur dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya juga bingung satu ketika anak lapor menangis dan lain sebagainya gitu Bu Gita. Oh, oke, begitu ya. Jadi permasalahannya peserta didik yang kelas 10 yang akan naik ke kelas 11 itu ada kendala ketika penjurusan ya Bu ya, pembagian kelas begitu. Oke, berarti di sini circle berpengaruh ya Bu ya. Jadi mereka ingin bersama dengan teman dekatnya begitu ya. Jadi mereka tidak Betul. menerima pembagian kelas yang sudah ditentukan oleh sekolah. Jadi itu ya permasalahannya. Oke, baik. Kira-kira Bu, harapan Ibu nih setelah kita melakukan percakapan ini, yang ingin Ibu dapatkan apa sih Bu? Ya minimal saya bisa mengantisipasi kelegaan saya gitu nantinya dari apa yang sudah disampaikan, apa yang kita sudah sharingkan gitu. Karena kan nanti ke depannya hal itu akan menjadi apa ya, kesuksesan anak gitu, ketika anak sudah merasa nyaman di kelasnya dan kita sudah bisa menuangkan semuanya, itu kan juga akan berpengaruh ke pembelajaran. Makanya saya sebagai wali kelas harus mampu untuk bagaimana memberikan solusi kepada anak, memberikan arahan yang baik tanpa harus menyinggung, tanpa harus mengurangi lain-lain, tanpa harus membuat kebersamaan mereka itu dianggap gagal gitu. Jadi masih tetaplah dengan keadaan yang sebelumnya gitu kita. Oh, oke, baik. Jadi, ketika masalah ini, ketika pembagian kelas itu kan memang sudah ada aturannya begitu ya. Menurut Ibu itu sebenarnya siswa itu harus seperti apa ketika misalkan memang mereka apa ya, dihadapkan dengan pembagian kelas ini begitu, Bu? Sebetulnya sih kalau secara garis besar ya umumnya siswa itu harus bisa menerima ya, Hmm, tetapi hmm, kan kita tahu bahwa psikologis anak kan berbeda. Nah, di betul. sininya mungkin saya sebagai wali kelas berperan untuk bagaimana memberikan arahan ya, memberikan pencerahan kepada siswa bahwa di setiap kelas manapun dengan siapapun kita Hmm, itu sama, karena kan kita itu kita itu sama dalam ikatan ya SMA Negeri ya, 1 Omar, karena kita kan tidak bisa memilah-milah. Tentu betul. dengan dibedakan itu nantinya kita harus lebih bisa bersilaturahmi, menguatkan kita sebagai siswa di SMA tanpa ada keberpihakan dengan siapapun gitu. Oke. Dan itu terus juga nanti karena ada nih satu siswa yang memang sudah dikasihkan arahan, dia Hmm, tutup
ininya, dengan apa ya, pendiriannya ingin pindah. Mm-mm. Sedangkan ini kan tidak bisa dilakukan karena sudah dipetakan ya sama guru BK, Betul, diketahui kurikulum, terus juga betul, kepala sekolah, dan sudah diunggah ke Dapodik. Tentunya kan betul. tidak Hmm. geser gitu. Paling nanti rencananya saya akan panggil orang tuanya, karena di sini juga orang tuanya itu biar bisa memberikan support kepada anaknya, agar saya sebagai wali kelas dan juga orang tua tentunya bisa memberikan apa ya, arahan biar anaknya juga bisa paham dengan apa yang sudah menjadi ketentuan itu, begitu. Oke, berarti dari penjelasan Ibu, pembagian ini kan bukan semata-mata asal dibagi begitu ya Bu ya. Ini sudah berdasarkan Betul. pertimbangan dari Waka Kurikulum, dari BK, begitu ya. Kemudian tadi Ibu sudah menjelaskan ada yang terlibat mungkin dari apa masalah ini mungkin bisa melibatkan orang tua, begitu ya, murid itu sendiri, kemudian mungkin apa pemimpin-pemimpin di sekolah begitu ya yang mempunyai wewenang begitu ya. Nah dari strategi yang tadi sudah Ibu rencanakan, apa hambatan utama terbesar ketika Ibu ingin merealisasikan strategi yang Ibu lakukan tadi? Satu yang paling terbesar adalah dari siswa itu sendiri. Karena Hmm. tadi itu tuh ke siswanya, ya, sampai menangis, sampai dan lain sebagainya. Terus juga dari orang tua yang malah apa ya, lebih berpihak kepada anaknya, malah gimana Bu kalau misalkan nanti anak saya begini begini begini, jadi seolah-olah ingin memberikan kesempatan gitu. Tapi saya tadi sih sudah apa ya, sudah menyampaikan ke orang tua dengan pendekatan psikologis dan diberikan pengarahan dengan pelan-pelan. Tapi saya juga kasih waktu karena sekarang kan pembelajaran belum belum maksimal ya, baru agenda membuat keyakinan kelas. Mudah-mudahan ketika apa pembelajaran sudah berjalan lancar, anak juga sudah ada calling down dulu ya untuk memikirkan apa yang saya sampaikan, terus masukan gitu dan lain sebagainya, biar nanti pas pelaksanaan pembelajaran yang sudah berlangsung, anak bisa nyaman di kelas, minimal Hmm. seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, ke orang tuanya juga saya minta bantu supportnya, biar kita sama-sama berjuang lah semuanya. Sukses buat saya juga, sukses buat anak juga, orang tua juga. Karena kalau sudah terbentuk kenyamanan kan enak begitu ya. Oke, betul. Oke, baik. Bu, jadi kan tadi yang dilibatkan sebenarnya yang paling berperan penting kan orang tua, begitu ya, yang bisa Betul. kita libatkan, gitu, yang dari tadi pemaparan Ibu. Di sini kan di samping orang tua ada juga mungkin tadi Ibu menyebutkan ada wakil kurikulum, ada BK, begitu ya. Nah, dari apa ya, dari strategi-strategi tadi, kira-kira dalam jangka waktu dekat ini kira-kira yang akan Ibu lakukan, yang paling memungkinkan Ibu lakukan itu apa, Bu? Yang paling memungkinkan ya berarti saya bekerja sama dengan pihak kita, dengan Wakasek dan yang terkait lah tentunya nanti untuk menyamakan persepsi Oke. gitu. Jadi tidak ada memberikan kelonggaran. Jadi sudah ya iya, tidak tidak. Karena kalau misalkan nanti pelin-pelan itu baru satu atau dua siswa. Kalau misalkan satu saja di ACC, pasti nanti akan berimbas ke semuanya. Karena itu bukan hanya di kelas saya gitu ya, di kelas yang lain juga sama. Jadi saya pun bersama wali kelas yang lain selain dengan BK dan Wakasek harus mempunyai kesamaan jawaban ketika anak itu ingin pindah kelas tersebut begitu. Oke, baik. Jadi tadi ada Ibu menyebutkan yang paling penting itu menyamakan persepsi ya antara mungkin dari Ibu, kemudian dari pihak BK, dari kurikulum. Oke, berarti jadi langkah pertama yang akan Ibu lakukan adalah menyamakan persepsi sehingga tidak akan ada lagi si A berpendapat ini mungkin ya, si B berpendapat ini, begitu ya Bu ya. Oke, baik. Dari yang Ibu paparkan tadi, kira-kira komitmen apa sih yang akan Ibu jalani sehingga strategi itu bisa berjalan secara lancar? Kalau untuk komitmen tentunya komitmen yang pasti
yang tidak Hmm. berubah gitu ya, Hmm. sesuai dengan kesepakatan awal. Hmm. Dan dukungan dari semua pihak untuk mendukung komitmen itu biar berjalan dan stagnan gitu dan berjalan secara kontinu sehingga komit yang sudah diterapkan itu tidak berubah karena semuanya itu adalah untuk keberhasilan peserta didik kita gitu dan sebagai pembelajaran buat siswa bahwa kita itu sama ya Hmm. tidak ada bentuk-bentuk circle yang seperti yang sudah ada karena seluruh warga sekolah itu harus bisa berbaur sehingga dimanapun adanya pembelajaran seperti apapun suasana di kelas itu bisa menjadi support system buat dia karena sudah tidak ada lagi pembeda gitu di kita. Oh, oke, baik. Berarti dari komitmen itu kira-kira siapa saja yang paling terlibat? Siapa saja yang dapat terlibat dalam apa ya, mempertahankan komitmen yang sudah Ibu rencanakan tadi? Eh, Tentunya kalau dari sektor internal tadi BK, Hmm. kakak kurikulum, terus kepala sekolah, serta para wali kelas lain gitu ya dalam satu kesatuan dan satu lingkaran di internal. Kalau dari pihak luar juga seperti orang tua dan orang-orang terdekat di siswa untuk bisa saling mendukung dan Hmm. agar semuanya itu bisa berjalan lancar begitu. Oke, oke. Oke, gimana nih Bu? Sekarang dari percakapan tadi, kira-kira sudah terlihat apa yang akan Ibu lakukan dalam jangka waktu dekat ini? Kalau yang akan dilakukan dalam waktu dekat ya pendekatan secara persuasif Oh ya, kepada oke. siswa Hmm. gitu. Bagusnya memang akan saya lakukan didampingi dengan orang tua langsung gitu. Oke. Jadi ketika anaknya ada sedikitlah kendala, orang tua bisa masuk di situ, bisa mensupport Oke. gitu. Biar sinergi lah kita gitu. Karena kalau sudah eh, apa diterima dengan hati yang lapang, tentunya dia juga akan ya berjalan dengan sendirinya gitu. Semata-mata biar semuanya berjalan lancar, terus apa yang sudah diagendakan oleh tim juga tidak berantakan gitu. Membangun semua unsur lah pada Oke. Bagaimana Bu? Sekarang gimana perasaannya? Sudah uh, lega? jujur sih kalau tadi sedikit ya bingung juga ya, tapi kalau sekarang sih pas udah ngobrol sedikit ya merasa lega lah gitu, seperti sesuatu yang ingin disampaikan tuh sudah gitu long gitu dan ada Oke. gambaran gitu solusi-solusi terbaik. Oh, ternyata seperti itu Oke, gitu Bu. semangat terus Bu Yati untuk kedepannya. Semoga kita selalu sehat. Mungkin Bu, saya izin karena masih ada agenda. Nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Kita Oke. Oke, terima kasih Bu Kita, ya punten ya. sama-sama Bu Yati ya. Maaf Ya, waktunya. tidak apa-apa dengan senang hati. Oke, ya. Baik, selamat siang Bu Yati. Ya, Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.